Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kuota perempuan 20% di periode ini itu sebenarnya sangat membanggakan sekali, dalam artian kita perempuan bisa semakin mampu untuk bekerja sama memenangkan aspirasi yang selama ini belum bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Dalam artian kita bekerja bersama dengan kuota yang lebih banyak itu bisa lebih berkualitas ya Ibu Maria ya, bisa lebih lebih besar lagi untuk kedepannya. Secara garis besarnya sama, karena pada saat saya turun waktu kampanye, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Banyak keluhan dari khususnya perempuan itu ya kurang lebih seperti itu. Anak-anak putus sekolah, secara finansial mereka terbatas. Jadi saya berpikir selama kehidupan sehari-hari juga apa yang saya berikan dan saya lakukan juga kan sangat terbatas. Jadi setelah Tuhan kasih kesempatan ini, masyarakat kasih kepercayaan ini, semoga kedepannya saya bisa lebih berbuat yang lebih besar untuk bisa mengurangi angka-angka anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu yang merasa ekonominya terbatas. Sebenarnya kalau dipikir ini perempuan itu kan punya kehebatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, kemampuan bertahan yang luar biasa. Cuma mereka kurang mendapat perhatian, kurang mendapat fasilitas. Nah, di situ saya berpikir peran saya untuk membantu pemerintah supaya fasilitas-fasilitas itu sampai kepada perempuan-perempuan, kepada ibu-ibu. Jadi kalau ibunya sendiri sejahtera, pasti anak-anaknya juga sejahtera. Jadi saya berpikir juga dari anak-anak sendiri yang ada di lingkungan saya juga, selalu saya kasih pemahaman bahwa pendidikan itu memang sangat penting, karena dengan pendidikan itu kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi banyak juga anak-anak yang terbantu dengan bantuan kecil dari saya, bantuan terbatas yang dari saya. Untuk itu saya berpikir mungkin kedepannya bisa berbuat lebih banyak lagi. Iya, kalau itu sudah pasti karena saya bergaul itu ke semua umur. Dalam artian kemanapun saya bisa bergaul, jadi hal itu pasti akan terjadi. Aspirasi-aspirasi dari semua kalangan, walaupun saya fokusnya sama perempuan dan anak, tapi tetap tidak menutup kemungkinan dari pemuda juga. Iya, jadi kita mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang itu memang sasarannya anak muda. Oleh sebab itu kita juga harus dari pemerintah sendiri kita punya ide supaya mereka punya bakat itu bisa berkembang, khususnya anak muda ya. Teknologi ini memang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita bisa memberikan wadah yang positif, yang baik untuk mereka, perkembangannya bisa semakin berdampak untuk masa depannya. Kalau untuk program-program di kampung-kampung sendiri itu sudah pasti ada, dan kita dari Gerindra sendiri kemarin kita sudah berjalan itu bahkan dari sebelum kampanye kemarin, program-program juga banyak yang senior-senior Bapak Widan memang sudah berjalan, dan bahkan sampai di kita juga masih akan terus berlanjut. Dan kita turun pada saat nanti turun di lapangan itu, nanti banyak kita serap aspirasi dari masyarakat yang bisa kita perjuangkan di kursi DPR nanti. Perempuan motivasinya sendiri ya. Jadi kita secara pribadi saya motivasi sebagai perempuan muda untuk terjun di dunia politik itu sebenarnya awalnya tuh ingin memperluas wawasan lagi, tapi setelah masuk ke dunia politik ternyata jatuh cinta, dalam artian di dalam politik itu banyak hal yang bisa kita perbuat. Anak muda itu kebanyakan anak muda itu berpikir bahwa politik itu seperti banyak hal yang maksudnya
akhirnya membuat semangatnya tuh jadi turun. Padahal sebenarnya tuh tidak seperti itu. Ya, politik berat dan memusingkan. Iya, berat dan itu memusingkan. Tapi setelah kita terjun, setelah kita mengalami sendiri, ternyata banyak hal-hal positif yang bisa kita dalami sebenarnya, bisa meningkatkan value kita sebagai anak muda, kualitas kita bisa kita semakin tingkatkan lagi di dunia politik. Apalagi kalau saya secara pribadi pada saat bergabung dengan Gerindra itu banyak figur luar biasa yang mendampingi, yang memberi contoh, sehingga saya awalnya tuh secara pribadi tuh sebenarnya kurang percaya diri juga. Tapi karena semangat, tuntunan, nasihat yang bikin saya akhirnya percaya diri untuk wah saya bisa. Dan alhamdulillahnya dari semangat-semangat itu dan juga dorongan dari keluarga, akhirnya saya bisa. Upaya-upaya yang saya lakukan sebenarnya bersama masyarakat sendiri, hidup di tengah-tengah masyarakat itu sudah mulai berkampanye sehari-hari tanpa harus saya menyuarakan pilih saya, tapi melalui cara diskusi dengan masyarakat, dengan sendirinya juga mereka mendukung karena dari diskusi cara hidup bersama itu menurut mereka saya sendiri bisa untuk mewakili aspirasi dari masyarakat sendiri. Terus di sisi lain juga dari partai sendiri juga dukungannya luar biasa. Maksudnya saya kehidupan sehari-hari dengan masyarakat. Jadi sehingga upaya itu tidak terlalu membuat saya merasa terbeban. Jadi ya hidup sehari-hari dengan masyarakat. Setelah pelantikan nanti, langkah pertama yang kita ambil itu sudah pasti kita menyusun kembali, kita punya program-program yang selama ini sudah dipersiapkan. Terus kita turun kembali ke masyarakat, menyerap aspirasi yang kira-kira kita bisa perjuangkan dahulu. Secara sistematis semua kita lakukan supaya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Kita betul-betul berusaha bekerja sekeras mungkin supaya kita merubah juga statement dari masyarakat bahwa setelah terpilih nanti lupa, setelah terpilih nanti tidak kembali ke masyarakat. Itu yang kita mau patahkan. Kita mau berjalan dengan wajah baru, dengan cara kerja yang lebih realistis lagi ke depannya. Untuk penyelesaian pengguna iPhone untuk anak-anak kita ini sebenarnya memang sangat-sangat memprihatinkan. Memang saya sependapat sama Ibu Maria bahwa ini adalah tugas berat yang memang harus kita selesaikan secara bersama pemerintah maupun swasta, pihak-pihak terkait, di mana kita bisa memberikan wadah atau kita rehabilitasi anak-anak kita ini. Kita memberikan mereka wadah yang bisa memberikan mereka rasa percaya diri lagi supaya mereka bisa semangat baru. Kadang anak-anak yang pengguna iPhone ini kan sebenarnya juga merasa dibully, dikucilkan di masyarakat. Kita lihat pergaulan mereka sehari-hari kekerasan juga ada, sehingga ini betul-betul tugas berat yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri. Itu harus kita bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta. Seperti itu yang disampaikan sama Ibu Maria memang benar, dan saya juga secara pribadi akan betul-betul membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, karena memang sangat-sangat memprihatinkan, apalagi sudah sangat meningkat. Jadi mungkin dari saya sendiri, mungkin kita rehabilitasi kita punya anak-anak juga adalah bagian terpenting, karena yang sudah kecanduan itu sebenarnya untuk berhenti itu lebih sulit sebenarnya. Jadi mungkin saya bisa lebih fokus ke. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.